kembali dalam channel saya, Rita and Family is. Hari ini saya akan memasak ulat sisir atau lebih dikenali oleh orang-orang dusun di Sabah yaitu kodok. Saya akan memasak ulat sisir dengan cepat, dengan cara yang mudah tetapi lembut. Kita sedia maklum bahwa kodok ini atau ulat sisir ini dia kalau sudah kering dia keras sedikit dan memerlukan masa yang lama untuk dilembutkan barulah boleh dimakan. Tetapi hari ini saya akan memberi tips cara memasak ulat sisir dengan cepat, mudah tetapi lembut. Untuk memasak ulat sisir dengan cara yang mudah, lembut dan cepat ialah bahan-bahan dia adalah semestinya ulat sisir, air, garam, ini adalah bawang padi ataupun lehsun, carrot, 2 biji tomato, 1 biji bawang merah sederhana, dan 5 ulas bawang putih, dan merica cukup rasa, dan juga minyak masak. Oke, yang pertama, air ini kita akan letak garam untuk merendam kodok ini ataupun untuk merendam ulat sisir ini. Nah, kita perlu banyakkan sedikit ini garam dan pastikan bahwa air ini dia masin. Nah, air ini sesudah garam larut, kita akan sebelum kita masukkan kodok ini kita akan gunting dia punya tangkai. Kalau kita tidak gunting tangkai, kodok kita ini akan banyak pasir karena bahagian tangkai ini dia menyentuh dengan batang kayu, dan batang kayu ini dia ada sedikit abuk, bahkan mungkin ada pasir. Oleh itu kita mesti gunting. Oke, kita gunting satu persatu untuk membuka tangkai kodok ini. Saya sudah siap menggunting batang kodok ini, dan setelah semua siap digunting, maka saya rendam ulat sisir ini ke dalam air yang sudah diletak dengan garam. Dan pastikan bahwa garam dia cukup masin untuk merendam ulat sisir ini. Kita hanya rendam selama 15 menit. Kenapa kita perlu rendam ulat sisir ini dengan air masin? Ialah yang pertama, dia mempermudahkan untuk membuang pasir-pasir dan kotoran yang ada di dalam ulat sisir ini. Karena ulat sisir ini dia tumbuh di batang-batang kayu, dan pada waktu hujan maka pasir-pasir ataupun tanah-tanah itu akan terhakis dan dia akan melekat di dalam ulat sisir ini. Yang kedua, fungsi air garam ini, air masin ini, yang kedua ialah untuk melembutkan ulat sisir ini. Nah, inilah tips untuk melembutkan ulat sisir ini sebelum digoreng. Kita hanya perlu 15 menit untuk merendam, dan selepas itu kita akan mencuci. Nah, tadi saya lupa untuk bahan-bahan dia, yaitu ikan bilis untuk campur dengan ulat sisir ini. Oke, semua bahan-bahan saya sudah potong, dan sekarang ini kita akan masak. Kuali kita sudah pun panas, kita tuang minyak.
kecilkan api. Masukkan ikan bilis bersama dengan bawang supaya dia akan garing bersama. Oke, kita punya ikan bilis dan bawang sudah garing. Kita masukkan carrot. Kita biarkan selama 1 menit untuk carrot ini akan jadi lembut. Ini kita punya carrot sudah lembut. Sekarang kita masukkan kulat sisir ataupun kodok. Kita gaul dan biarkan dalam masa 2 menit. Kita punya kulat sisir sudah masak. Sekarang kita masukkan bawang padi atau lesung. Dan kita masukkan tomato. Ini karena kulat sisir ini sudah dicuci tadi, saya telah mencuci, maka dia punya rasa masin sudah hilang. Maka kita perlu tambahkan sedikit garam mengikut rasa, cita rasa lah. Oke, periksa. Oke, kita tunggu 1 menit, 1 atau 2 menit sehingga tomato ini masak, baru kita tutup api. Jadi kita punya kulat sisir sudah masak, tomato pun sudah lembut, carrot pun sudah lembut, maka kita boleh tutup api sekarang. Oke, kulat sisir kita sudah siap dihidang. Oke, kita boleh mencobanya. Kulat sisir ini cukup lembut setelah direndam dengan garam dan dimasak bersama dengan ikan bilis, tomato, dan juga carrot. Kalau kita suka pedas, kita boleh tambah cili, sama ada cili api
ataupun cili kering ataupun lada putih. Kita boleh menambahkannya untuk menambahkan selera lagi. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe. Selamat mencoba dan jumpa lagi kita kepada video-video yang seterusnya.